Perintah Kaisar Naga. Gepeng Channel. Bab 1281-1290. Di depan rumah keluarga Ning. Dev duduk dengan tenang. Beberapa menit berlalu. Dan sudah ada 4 mayat keluarga Ning di kaki Dev. Melihat bahwa 1 jam hampir habis. Pada saat ini, semua orang di keluarga Ning berkeringat deras dan gemetar. Karena mereka tidak tahu siapa di antara mereka yang akan dibunuh oleh Dev ketika waktunya habis. Kematian yang tidak diketahui ini adalah yang paling menakutkan. Di depan pintu keluarga Ning, semakin banyak orang menyaksikan adegan panas. Dalton ini tampaknya sangat pengecut. Keluarga Ning mereka telah mati begitu banyak, dan dia tidak berani muncul. Dalton veteran Wuhou, tapi tidak sebagus omong kosong. Kali ini, reputasi Dev akan segera meroket. Generasi muda tidak terkalahkan. Semua orang membicarakannya. Wajah Dev tenang, matanya terpejam, dan Dev sepertinya tidak mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, Dev membuka matanya. Pada saat ini, anggota keluarga Ning itu sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Karena mereka tahu bahwa ketika waktunya habis, Dev akan membunuh. Dev bangkit perlahan dan menatap keluarga Ning. Tuanmu tidak menginginkanmu lagi. Jadi tidak ada gunanya bagi kalian untuk hidup. Ketika keluarga Ning melihat ini, mereka berlutut satu demi satu, memohon Dev untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam menghadapi hidup dan mati, martabat adalah kentut. Tapi tidak ada jejak belas kasihan di mata Dev. Dia tidak akan mengasihani siapapun yang menentangnya. Setiap belas kasihan berarti kejam terhadap dirinya sendiri. Jika dia jatuh ke tangan orang-orang ini, dia percaya bahwa tidak ada yang akan mengasihani dia. Tepat ketika Dev hendak bergerak, tiba-tiba sebuah mobil datang dengan cepat. Dalton bergegas keluar dari mobil dan berteriak pada Dev. "Berhenti, Dev, berhenti kataku." Dev memandang Dalton dan mengangkat sudut mulutnya. "Kamu akhirnya muncul." Tapi siapa tahu, Dalton tidak memperhatikan Dev, tetapi buru-buru berbalik dan membuka pintu mobil, mengundang Tuan Si untuk turun. Melihat Tuan Si benar-benar datang, Dev sedikit mengernyit. Dan para penonton itu juga terkejut. Ada diskusi. Sialan, Dalton ini pengecut dengan mengandalkan tentara, kan? Apakah dia ingin Tuan Si maju? Tuan Si adalah pendukung di belakang Dev. Mengapa Dalton mengundang Tuan Si? Apakah Anda ingin berdamai dengan Dev? Patriark dari keluarga Ning yang bermartabat, veteran Wuhou, dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh seorang anak laki-laki berbulu. Diskusi itu keras, dan Dalton bisa mendengarnya dengan jelas. Semua mengejeknya. Tapi Dalton tidak peduli tentang ini saat ini. Yang dia butuhkan adalah menyimpan kekuatannya. Tuan Si, mengapa Anda ada di sini? Dev bertanya pada Tuan Si. Dalton mengundangku ke sini karena dia ingin aku membujukmu untuk menarik menantangnya. Dia ingin berdamai denganmu. Apapun yang kamu inginkan, keluarga Ning bisa menjanjikannya, selama kamu tidak menyusahkan keluarga Ning. Kata Tuan Si. Berdamai denganku. Dev mencibir. Ketika dia menghancurkan dantian saya dan tulang saya. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia ingin berdamai? Mengapa kamu tidak mengatakan kamu ingin berdamai ketika kamu membunuh lusinan orang di lembah orang jahat? Mau berdamai denganku sekarang? Sudah terlambat. Dev, apa yang saya lakukan di masa lalu? Ada yang salah dengan keluarga Ning saya, terutama apa yang dilakukan putra saya kepada Anda. Saya akan mengontrolnya dengan ketat. Selama Anda berjanji untuk tidak mengganggu keluarga Ning saya, apa yang Anda butuhkan, aku bisa memberimu semua sumber daya. Dalton menurunkan posturnya dan berkata kepada Dev di depan banyak orang. Aku tidak butuh apa-apa. Aku ingin hidupmu. Aku ingin keluarga Ningmu menghilang dari ibu kota. Dev memancarkan niat membunuh yang kuat. Dalton mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Dev, apakah kamu benar-benar ingin mati bersamaku? Jika kita berdua benar-benar bertarung, tidak pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati.
Tetapi itu pasti keluarga bangsawan lain yang akan diuntungkan. Jangan khawatir, pasti kamu yang mati. Dev berkata dengan tegas. Wajah Dalton memerah, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Jadi dia menatap Tuan Xi, berharap Tuan Xi bisa membantunya berbicara. Dev, bagaimana jika aku tidak mengizinkanmu untuk menantang keluarga Ning sekarang? Tuan Xi bertanya pada Dev. Kalau begitu aku tidak akan menantang, tapi aku masih akan membunuh semua orang di keluarga Ning. Bahkan jika mereka menderita penindasan resmi, aku tidak akan ragu untuk melakukannya. Dev berkata dengan kejam. Begitu kata-kata Dev keluar, semua orang terkejut sekaligus. Ini adalah tantangan terang-terangan bagi Tuan Xi. Memprovokasi keagungan pejabat, dan menanyakan siapa yang berani mengikuti pejabat melawan pejabat. Sudah bosan hidup. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Wajah Tuan Xi agak dingin. Dev menggelengkan kepalanya. Sebelum kamu membunuhku, aku akan mengirim semua orang di keluarga Ning ke neraka. Semua orang memandang Tuan Xi, dan Dev mengatakan semua kata di sini. Jadi mereka melihat reaksi Tuan Xi. Namun, Dev berani berbicara seperti ini, dan semua orang mengaguminya. Setelah hening beberapa saat, Tuan Xi tiba-tiba menoleh untuk melihat Dalton. Yah, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Anak ini sangat keras kepala. Dia mungkin tidak mendengarkan kata-kata saya. Anda telah melihatnya. Saya tidak bisa lakukan apapun. Setelah berbicara, Tuan Xi berbalik dan pergi. Tampaknya mengambil 2 langkah dengan lembut, tetapi segera sosoknya menghilang. Kali ini, wajah Dalton sangat jelek, dan dia tidak berpikir bahwa Dev akan berani memberikan wajah Tuan Xi di depan semua orang. Tuan Xi mewakili keagungan resmi, jadi bukankah keagungan resmi akan dirusak? Tapi setelah kejadian ini, semua orang tahu lebih banyak tentang status Dev di hati Tuan Xi. Jika itu orang lain, Tuan Xi pasti sudah menamparkan sampai mati sejak lama. Dev, apakah kamu benar-benar akan mati bersamaku? Setelah Tuan Xi pergi, Dalton juga tidak memiliki pelobi dan hanya bisa berbicara dengan Dev. Siapa bilang ikan akan mati dan jaringnya akan putus? Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk berbicara denganku secara setara. Mata Dev penuh dengan penghinaan. Setelah Dalton mendengar ini, dia dengan marah berkata, Dev, kamu terlalu banyak menipu orang. Jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut padamu. Jika bukan karena takut bahwa keluarga sekte lain akan mengambil kesempatan untuk menyerang, aku akan melawanmu sejak lama. Dev mencibir, tidak ada yang akan menyerang, karena saya akan membuat keluarga Ning Anda menghilang, dan sumber daya keluarga Ning Anda juga akan menjadi milik saya. Siapapun yang berani merampok saya, itu menjadi musuh saya. Kata-kata Dev dapat digambarkan sebagai mendominasi. Ini untuk menantang seluruh dunia seni bela diri di Kyoto. Oke, aku akan melihat seberapa berbakat kamu hari ini. Sangat gila. Saya melihat napas Dalton mulai mengalir keluar, dan energi menakutkan mulai meresap. Melihat ini, orang-orang di sekitar melangkah mundur satu demi satu. Kedua Wuhou mulai melakukannya. Itu seperti mengebom tempat kejadian. Siapapun yang mendekat akan sial. Dalton membuat lagu dengan kedua tangan, dan kemudian sosoknya menghilang dalam sekejap, meraih dada Dev dengan ganas. Dev memandang Dalton, tidak bergerak sama sekali. Cahaya keemasan di tubuhnya berkedip, dan sisik mulai dengan cepat menutupi tubuhnya. Pada saat ini, warna sisik di tubuh Dev bahkan lebih cerah. Kecepatan Dalton sangat cepat, tetapi ketika Dalton meraih dada Dev dengan satu cakar, Dev dapat dengan cepat mengaktifkan tubuh emasnya. Anda harus tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Dev bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Menusuk. 5 jari Dalton sekeras baja, dan meraih dada Dev sekaligus. Tetapi itu tidak melukai Dev sama sekali. Bahkan tubuh emas yang tidak rusak sama sekali. Sisik yang berkilauan menutupi tubuh Dev dengan rapi, dan tidak ada satu bagian pun yang jatuh. Bagaimana mungkin? Wajah Dalton penuh kejutan,
Dia harus tahu bahwa dengan pukulan beberapa hari yang lalu, tubuh emas yang tidak rusak di tubuh Dev hampir runtuh. Sejumlah besar sisik jatuh, dan kilau juga meredup. Tapi hari ini, pukulannya tidak menyebabkan kerusakan pada Dev, dan dia bahkan tidak bisa menghancurkan tubuh emas yang tidak rusak. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan sihir pelindung tubuhku. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Dev mencibir. Dalton menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Darah mulai memenuhi langit, dan kemudian darah mengembun di telapak tangan Dalton. Telapak tangan Dalton berwarna merah cerah seperti baru saja diambil dari darah segar. Ini adalah tangan berdarah akrobat Dalton. Kemudian Dalton melompat dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Ketika Dev melihat ini, cahaya keemasan mulai bersinar di tangannya, dan kekuatan naga berkumpul di telapak tangannya. Bagaimanapun, Dalton juga seorang veteran Wuhou. Dev, yang baru saja dipromosikan menjadi Wuhou, tidak memiliki kekuatan untuk mengabaikan Dalton. Tinju cahaya suci. Dev berteriak dengan marah, diikuti oleh cahaya menyilaukan dari telapak tangan Dev. Dibandingkan dengan matahari di langit, cahaya ini bahkan lebih terang. Ledakan. Kabut berdarah memenuhi udara, dan sosok Dalton mundur beberapa langkah. Melihat Dev, dia tidak bergerak, bahkan tidak gemetar. Kali ini, kekuatan kedua orang itu langsung dibedakan. Semua orang memandang Dev dengan heran, dan mata mereka penuh dengan luar biasa. Hei, bukankah Dev ini terlalu menakutkan? Sungguh luar biasa telah benar-benar menghancurkan veteran Wuhou di usia yang begitu muda. Jenius. Dev ini memang jenius. Semua orang membicarakannya, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Dev akan sepenuhnya mengalahkan Dalton. Awalnya, mereka berpikir bahwa keduanya memiliki kekuatan yang sama, dan akan ada perang selama 1 abad. Akan ada ratusan gerakan pertempuran, dan hanya ketika langit gelap, pemenang dapat ditentukan. Tapi sekarang, Anda bisa melihat tingkat kekuatannya hanya dengan 1 telapak tangan. Wajah Dalton jelek. Dengan telapak tangannya, dia benar-benar bisa merasakan peningkatan kekuatan Dev. Ini bukan peningkatan kecil, setidaknya puluhan kali. Peningkatan ranah besar akan meningkatkan kekuatan secara eksponensial. Zeke, yang tidak jauh, melihat ayahnya dipukul mundur oleh telapak tangan Dev, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak tahu kapan dia akan mencapai kekuatan Dev. Anak ini benar-benar jenius, tetapi dengan saya di sini, jangan khawatir, saya akan menjadikan Anda jenius juga. Pada saat ini, suara serak dan tua terdengar di benak Zeke. Mendengar suara ini, Zeke mengangkat sudut mulutnya, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dalton menatap Dev dengan wajah jelek, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dan Dev melihat bahwa Dalton tidak akan menyerang, jadi dia ingin menyerang terlebih dahulu. Tapi Dev baru saja bergerak, tapi dia merasa tidak normal. Saya melihat sisik emas di tubuh Dev mulai diwarnai merah oleh semburan darah. Tubuh Dev juga terinfeksi oleh darah ini, dan segera tubuh Dev memerah. Semua orang tercengang ketika mereka melihat perubahan mendadak ini. Dalton tertawa. Dev, meskipun kekuatanmu menjadi lebih kuat, tetapi kamu telah diracuni oleh darahku, dan kamu akan segera mati. Ternyata kabut darah yang mengembun di tangan Dalton barusan beracun. Meskipun tantangan sebenarnya bukanlah menggunakan racun, tetapi sekarang ini adalah pertempuran hidup dan mati. Siapa yang peduli tentang itu? Dev menatap Dalton. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dalton akan menggunakan racun. Kamu tidak harus menatapku seperti ini. Bukankah kamu sangat percaya diri barusan? Bukankah kamu bilang aku tidak bisa membunuhmu? Dalton menjadi semakin puas. Dev tidak mengatakan apa-apa. Teknik konsentrasi hati mulai berjalan dengan cepat, dan racun darah di tubuh Dev mulai diserap ke dalam tubuh. Dalton menyaksikan racun darah memasuki tubuh Dev, dan dia diam-diam merasa lega. Racun darah memasuki tubuh, dan dia tidak akan bisa selamat.
Hanya saja Dalton tidak tahu bahwa racun darah itu akan menjadi sumber daya Dev. Pada saat ini, racun darah diubah menjadi kekuatan spiritual di bawah aksi seni konsentrasi hati, yang disimpan di dantian Dev. Melihat bahwa darah merah di tubuh Dev semakin ringan, Dalton tidak bisa lebih bahagia. Segera, Dev akan mati karena keracunan, dan dia ingin semua orang menyaksikan momen ini. Cahaya keemasan di tubuh Dev perlahan berkedip, dan racun darahnya benar-benar terserap. Racun darahmu benar-benar hal yang baik. Mata Dev serakah, dan napas di tubuhnya meledak. Kali ini, Dalton tercengang, dan semua orang tercengang. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi di sini. Dia dengan jelas melihat bahwa tubuh Dev diserang oleh racun darah. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Pada saat ini, napas Dev di tubuhnya bahkan lebih bergelombang dan mengamuk. Apakah kamu kebal terhadap racun darah? Dalton menatap Dev dengan kaget. Dev tersenyum dingin. Saya lupa memberitahu Anda bahwa saya adalah pemilik lembah-lembah Dewa Obat. Apakah Anda pikir saya takut dengan apa yang Anda sebut racun darah? Kata-kata Dev mengejutkan Dalton. Dalton tidak tahu hubungan Dev dengan lembah Dewa Obat. Dalton tidak tahu, tetapi beberapa orang tahu. Bagaimanapun, lembah Dewa Obat selalu mematuhi perintah Dev. Kami telah melupakan identitas Dev sebagai pemilik lembah Dewa Obat. Pemilik lembah Dewa Obat, bagaimana mungkin dia takut diracuni? Ini seperti menyiapkan tombak besar di depan Dewa Perang. Dev, aku tidak tahu berapa banyak identitas yang dia miliki. Semua orang berbicara dengan tenang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa alasan mengapa Dev tidak takut dengan racun darah ini tidak ada hubungannya dengan identitasnya sebagai pemilik lembah Dewa Obat. Dev sama sekali tidak ingin semua orang mengetahui rahasia teknik konsentrasi hatinya. Wajah Dalton suram. Dia tahu bahwa urusan hari ini tidak mudah ditangani. Bahkan Dev tidak takut dengan racun darah. Sepertinya dia akan bekerja keras. Apalagi yang harus dilakukan? Dev mengepalkan tinjunya, dan cahaya keemasan melintas di tinjunya. Seekor naga emas melingkari lengan Dev, yang merupakan tampilan pamungkas dari kekuatan naga itu. Tinju cahaya suci. Dev berteriak dengan marah, dan kemudian dia meninju. Naga emas mengeluarkan raungan naga, dan kemudian menyerang langsung ke arah Dalton. Embusan angin langsung bertiup di tanah. Dan kekuatan spiritual menakutkan yang tak ada habisnya, seperti pisau tajam, langsung mengelilingi seluruh tubuh Dalton. Ada kepanikan di mata Dalton, dan energi di tubuhnya terus dilepaskan, membentuk perisai pelindung di sekitar tubuhnya. Suara denting tidak ada habisnya. Dalton mengertakkan gigi dan melawan. Tapi tiba-tiba, kekuatan besar dan tak tertandingi menghantam dada Dalton. Dan tubuh Dalton langsung terbang keluar. Ledakan. Dalton membanting keras ke tanah, langsung menghancurkan lubang yang dalam ke tanah. Semua orang memandang Dev dengan ngeri. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pukulan ini, hanya satu pukulan. Kekuatan yang meletus sangat luar biasa. Ayah, menguasai. Zeke dan keluarga Ning semua bergegas dan membantu Dalton berdiri. Ada darah di sudut mulut Dalton, dan wajahnya sangat pucat. Kalian semua menyingkir. Kemarahan Dalton juga dipaksa keluar, dan dia mendorong Zeke menjauh. Setelah mengambil 2 langkah ke depan, Dalton memelototi Dev, mengambil napas dalam-dalam, dan menepukkan telapak tangannya di dadanya. Segera setelah itu, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Dalton. Dalton kemudian dengan cepat melambaikan tangannya ke udara, seolah-olah dia menggunakan semacam sihir. Dalam sekejap, napas yang menakutkan naik, dan darah yang dimuntahkan oleh Dalton berubah menjadi awan darah. Dan kabut darah ini tiba-tiba dihirup ke dalam tubuh oleh Dalton. Dev, kamu memaksaku. Aku akan bertarung denganmu. Dalton memelototi matanya dengan marah. Seluruh tubuhnya mulai meroket. Segera, tubuh Dalton berubah menjadi merah darah. Seperti pria berdarah. Dalton melambaikan tangannya, dan segera tangannya melihat tanda merah besar. Bahkan jika aku menghabiskan skill hidupku,
Aku akan membunuhmu. Wajah Dalton sangat suram, dan tanda di tangannya menjadi semakin cerah. Apakah Dalton gila? Dia benar-benar mulai membakar darahnya sendiri. Diperkirakan Dalton tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, akan sulit untuk berurusan dengan Dev. Ngomong-ngomong, semua orang akan mati. Apakah Dalton berencana untuk mati bersama? Melihat Dalton seperti ini, semua orang sangat terkejut. Lagi pula, tidak mudah untuk berkultivasi ke Wuhou, terutama untuk Wuhou veteran seperti Dalton. Itu bahkan lebih sulit. Tidak mungkin bagi banyak orang untuk membakar darah dan energi mereka sendiri dengan cara ini. Ini adalah segel iblis darah Dalton. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk memanggil iblis darah untuk bertarung. Tapi setelah dia menggunakan teknik ini, aku khawatir jika dia tidak akan mati, dia akan menjadi orang lumpuh. Dev dalam bahaya sekarang. Seseorang melihat teknik Dalton dan berkata dengan ringan. Ketika semua orang mendengarnya, mata mereka melebar dengan tergesa-gesa, karena takut kehilangan gambar yang indah. Dev memandang Dalton seperti itu, dan melihat tanda yang lebih cerah dan lebih cerah di tangannya, dan sedikit mengernyit. Dev sepertinya bisa merasakan aura kematian yang kuat dari sasarannya. Seolah-olah ada iblis di tanda itu, menembus tanda itu kapan saja dan bergegas. Segera, tanda merah darah menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan pada akhirnya, tanda seluruh orang seterang cermin. Dan di tanda ini, seekor binatang buas penuh taring mengaum. Semua orang melihatnya dengan heran. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Dan tidak ada yang pernah melihat Dalton melemparkan segel iblis darah. Saya ingin mengorbankan darah dan memberi saya kekuatan tak terbatas. Dalton berteriak pada binatang di sasaran. Segera, tanda itu pecah, dan binatang buas penuh taring itu bergegas keluar. Ini mengejutkan semua orang, dan banyak yang takut dan lari ketakutan. Binatang buas itu terus meneteskan darah, dan aura mengerikan yang memancar dari tubuh mereka membuat semua orang sulit bernapas. Pergi dan bunuh dia. Dalton menunjuk Dev, lalu menggigit ujung jarinya, dan langsung menyemburkan sedikit darah ke dahi binatang itu. Mengaung. Binatang itu meraung, dan menatap Dev dengan mata seperti lonceng tembaga. Segera setelah itu, sosok itu naik ke langit, seperti gunung, bergegas menuju Dev. Bergemuruh. Tubuh besar binatang itu bergerak ke arah Dev untuk menekannya. Aura berdarah, aura pembunuh, meresap ke seluruh langit, dan binatang itu melompat ke langit, membawa badai tanpa akhir. Dan embusan angin menyapu aura berdarah dari tubuh binatang itu, terus-menerus mendekati Dev. Di depan binatang besar ini, tubuh Dev terlihat sangat tidak berarti. Dev memandangi binatang besar itu, cahaya keemasan di tubuhnya terus berkedip, dan kristal naga terus memancarkan kekuatan naga. Dev memadatkan semua kekuatan naga dan memancarkannya dari tubuhnya. Kekuatan naga berubah menjadi naga emas, dan kemudian melayang di atas kepala Dev. Semua orang yang melihat pemandangan aneh ini sekali lagi dikejutkan oleh Dev. Melihat binatang itu bergegas, naga emas di atas kepala Dev mengeluarkan raungan naga, dan kemudian tiba-tiba bergegas menuju binatang itu. Dapat dilihat bahwa ketika naga emas bergegas menuju binatang itu, tubuh binatang itu jelas berhenti. Bergemuruh. Tubuh naga emas langsung bertabrakan dengan binatang itu. Dalam sekejap, alam semesta bergetar, raungan terdengar, dan dunia bergetar. Anda harus tahu bahwa energi yang dipancarkan oleh tabrakan antara naga emas dan binatang buas bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh pertempuran antara dua Wuhou. Energi besar menyebar. Orang-orang yang mengira mereka bersembunyi jauh terkena energi yang tiba-tiba ini. Dan banyak orang terbang keluar satu demi satu, dan bahkan beberapa orang dengan kekuatan rendah, tubuh mereka langsung hancur oleh energi yang menakutkan ini. Dev menggertakkan giginya, menahan energi yang menakutkan ini, sementara Dalton diledakkan lagi dan lagi. Ledakan. Ada ledakan lain, dan tubuh binatang buas itu meledak di udara dalam sekejap, lalu berubah menjadi titik kecil cahaya dan menghilang ke udara.
Dan naga emas itu kembali ke tubuh Dev seketika setelah mengeluarkan auman naga. Dev menghela nafas panjang lega. Tetapi dia bahkan tidak berpikir bahwa setelah menembus Nas Chancel, bahkan kekuatan naga telah meningkat banyak. Semua orang menatap Dev dengan mata tercengang. Dan beberapa orang menelan air liur mereka tanpa sadar. Anda harus tahu bahwa segel iblis darah Dalton ini ditampilkan dengan membakar esensi darah dan bahkan menghabiskan seluruh hidupnya. Dan binatang itu mewakili kekuatan paling gila dan puncak Dalton. Tapi itu adalah kekuatan seperti itu. Dan itu tak bertahan lama. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dalton benar-benar putus asa saat ini. Dia mencoba segala cara, tetapi dia masih tidak bisa mengguncang Dev. Dev saat ini bukanlah Dev beberapa hari yang lalu. Kekuatan ranah besar meningkat, sehingga kedua orang itu membentuk celah. Disparitas kekuatan ini membuat Dalton tidak memiliki harapan untuk menang. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dev memandang Dalton dengan dingin. Dalton tidak mengatakan apa-apa, tetapi aura di tubuhnya dengan cepat layu. Dan dia dengan cepat menjadi orang biasa. Rambutnya langsung beruban, seperti orang tua yang sedang sekarat. Dalton saat ini tidak lagi terlihat seperti kepala keluarga seni bela diri, juga tidak memiliki kesombongan seperti dulu. Melihat ini, semua orang tahu bahwa Dalton telah dikalahkan, dan kekalahan itu mutlak. Dan anggota keluarga Ning itu sudah sangat ketakutan saat ini. Karena kekalahan Dalton juga menandai kematian mereka. Engah, engah. Keluarga Ning berlutut. Mereka berlutut untuk Dev, memohon Dev untuk menyelamatkan hidupnya. Dan mereka juga berlutut untuk Dalton, berharap Dalton bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, setelah melihat kekalahan ayahnya, mata Zeke berkilat dingin, dan sosoknya diam-diam menyelinap ke halaman. Setelah melewati jalan rahasia keluarga Ning, dia sudah melarikan diri. Dalton memandang keluarga Ning yang berlutut, dan wajahnya penuh dengan akhir dan ketidakberdayaan. Dev, aku kalah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau denganku. Aku harap kamu bisa melepaskan mereka. Lepaskan anakku. Dalton sudah mengerti bahwa dia tidak bisa bertahan, dan dia hanya berharap Dev akan membiarkan keluarga Ning pergi. Apakah menurut Anda itu mungkin? Apakah keluarga Ning Anda melepaskan orang yang kalah? Puluhan orang di lembah orang jahat. Semuanya telah mati secara tragis. Tulang mereka tidak dingin. Dan mereka semua mati untukku. Dan aku memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membalaskan dendam mereka. Mata Dev penuh dengan niat membunuh. Dia tidak akan membiarkan siapapun di keluarga Ning pergi. Karena orang-orang ini memiliki darah dari lembah orang jahat di tangan mereka. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Terutama di dunia seni bela diri. Hanya ada hidup dan mati. Dan tidak ada belas kasihan. Dev bukan orang suci. Semua orang yang memprovokasi dia akan mati. Saya bisa memberi Anda semua harta dan sumber daya keluarga Ning. Di ruang rahasia saya, ada banyak alat ajaib. Dan saya akan memberikannya kepada Anda bersama-sama. Saya hanya meminta Anda untuk melepaskan putra saya. Pada saat ini, Dalton bahkan tidak tahu bahwa Zeke telah lama menyelinap pergi. Tapi dia masih khawatir tentang Zeke. Dalton, kamu masih mengkhawatirkan putramu. Putramu telah meninggalkanmu dan melarikan diri. Dan sekarang dia telah kabur. Pada saat ini, di antara kerumunan yang menyaksikan pertempuran, seseorang berteriak keras. Baru pada saat itulah Dalton menyadari bahwa Zeke telah menghilang, dan Dev baru saja menyadarinya. Pada awalnya, perhatian Dev tertuju pada Dalton, dan dia tidak memperhatikan Zeke, tetapi dia tidak ingin orang ini melarikan diri. Ketika Dalton melihat putranya melarikan diri, dia tidak hanya marah, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kali ini, keluarga Ning saya tidak akan mati. Bahkan jika putramu melarikan diri ke ujung bumi, aku masih akan mengambil nyawanya. Mata Dev sedikit menyipit, dan suaranya dingin. Kamu tidak bisa membunuh anakku. Kamu tidak bisa membunuhnya, karena semua orang di sini akan mati.
Dalton meraung keras. Segera setelah itu, saya melihat napas Dalton mulai bertepuk tangan, dan seberkas cahaya dari dadanya menembus kulitnya dan bersinar keluar. Ini adalah ramuan emas di tubuh seniman bela diri. Hanya ketika Anda mencapai ranah Wuhou, ramuan emas akan dihasilkan. Tetapi untuk prajurit, hanya ada 1 dari 100 yang dapat melahirkan ramuan emas. Kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi terus-menerus mengembun dalam ramuan emas dada Dalton. Dalton ini ternyata adalah Wuhou tubuh emas. Dia akan meledakkan diri sendiri. Lari. Pada saat ini, di antara orang-orang yang menonton pertempuran, beberapa orang melihat bahwa Dalton akan meledak, dan mulai melarikan diri dengan putus asa. Segera, mereka yang menonton pertempuran semua melarikan diri. Dan penghancuran diri seorang Wuhou mungkin lebih kuat daripada ratusan ton bahan peledak. Dev, kali ini, aku ingin mati bersamamu. Dalton meraung pada Dev. Baru saja, Dalton lebih suka dibunuh oleh Dev daripada menghancurkan diri sendiri, karena ada Zeke dan semua orang di keluarga Ning. Jika dia meledakkan dirinya sendiri, maka keluarga Ning bahkan tidak ingin bertahan, dan Zeke juga tidak akan bertahan. Karena itu, bahkan jika Dalton mati, dia tidak akan meledakkan dirinya sendiri dan mati bersama Dev. Tapi sekarang berbeda, karena Dev tidak berniat melepaskan keluarga Ning, dan Zeke telah melarikan diri. Dalton tidak khawatir. Binasa bersamamu. Sudut mulut Dev menimbulkan cibiran. Saya tidak akan menghentikan Anda dari penghancuran diri. Saya hanya ingin menguji apakah tubuh saya dapat menahan penghancuran diri seorang Wuhou. Dev tidak menghentikan Dalton. Sekarang dia berada di ranah Naschen Sol. Selama Naschen Sol tidak dihancurkan, Dev tidak akan mati. Bahkan jika dagingnya hancur berkeping-keping, dia tidak akan mati. Ini adalah kepercayaan diri Dev. Itu sebabnya dia berani mencoba. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dan tubuh emas mayat hidup dikerahkan secara ekstrim pada saat ini. Dan semua otot di tubuh berkontraksi bersama. Puan, jangan. Anggota keluarga Ning itu panik ketika mereka melihat Dalton akan meledak. Mereka memblokir Dalton, bukan karena mereka tidak ingin Dalton mati, tetapi karena mereka tidak ingin mati. Jika Dalton meledakkan dirinya, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Kepala pelayan keluarga Ning melangkah maju, bersiap untuk menghentikan Dalton dari penghancuran diri. Tapi siapa yang tahu bahwa kepala pelayan keluarga Ning baru saja melangkah maju, dan kepalanya ditampar oleh Dalton. Sebagai keluarga Ning, bagaimana kamu bisa begitu serakah untuk hidup dan takut mati? Dalton seperti orang gila saat ini, matanya merah. Melihat adegan ini, semua orang di keluarga Ning terkejut. Setelah saling memandang, mereka semua bergegas menuju Dalton. Mereka ingin menghentikan Dalton meledakkan dirinya sendiri. Karena Dalton meledakkan dirinya sendiri, mereka pasti akan mati. Dan jika Dalton mati, mereka mungkin masih memiliki secercah harapan di hadapan Dev. Tampaknya mereka berencana untuk membunuh Dalton untuk tampil di depan Dev dengan imbalan kesempatan untuk hidup. Melihat anggota keluarga Ning yang bergegas seperti orang gila, Dalton gemetar dalam popularitas. Kemarahan yang ekstrim telah membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apa? Ning Hai meraung keras. Tubuh langsung meledak menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, diikuti oleh ledakan besar. Tanah bergetar dan bangunan di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk. Dan anggota keluarga Ning yang tidak bergegas ke sisi Dalton langsung ditelan oleh gelombang udara, dan tubuh mereka juga berubah menjadi abu. Dev menggertakkan giginya, hanya untuk merasakan kekuatan tak berujung datang ke arahnya. Seluruh tubuhnya terlempar langsung. Sisik pada tubuh mulai jatuh di area yang luas, dan pada akhirnya, tubuh emas yang tidak rusak benar-benar hancur. Tubuh Dev berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dan dia dengan cepat pingsan. Saya tidak tahu kapan. Dev perlahan membuka matanya, dan sudah ada bekas luka di tubuhnya. Namun, tidak ada bahaya bagi kehidupannya. Dan dalam jarak 100 meter dari penghancuran diri Dalton,
Sudah tidak ada apa-apa dan semuanya telah berubah menjadi bubuk. Penghancuran diri Wu Hou benar-benar kuat. Dev memandangi tubuh yang terluka itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Aliansi Bela Diri Kyoto. Douglas sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa keluarga bangsawan. Dan di depan mereka ada layar lebar, yang menampilkan adegan Dev bertarung dengan Dalton. Kamu tidak melihatnya. Hanya dalam beberapa hari, Dev ini telah menembus Wu Hou dan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika kamu tidak membunuhnya, itu akan menjadi masalah nanti. Douglas berkata dengan sungguh-sungguh. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa kekuatan Dev telah meningkat terlalu cepat. Apakah orang ini akan mempelajari keterampilan jahat? Jaedin tidak percaya bahwa Dev, yang mereka anggap remeh di masa lalu, berani melawan veteran Wu Hou Dalton hanya dalam beberapa bulan. Ya, saya juga ragu bahwa Dev ini memiliki kekuatan jahat. Kata pemilik rumah lainnya. Tidak mungkin. Dev ini pasti punya rahasia lain. Douglas menggelengkan kepalanya. Karena dia tahu bahwa Dev tidak memiliki kekuatan jahat. Jika ada, dia akan menemukannya sejak lama. Saya pikir Dalton benar-benar membunuh Dev, tetapi ternyata membual. Seorang pemilik rumah berkata dengan wajah menghina. Karena Dev belum mati, ayo lakukan. Untungnya, para pembunuh yang kusiapkan tidak pergi. Mata Douglas sedikit menyipit, tapi Tuan Si ada di belakang Dev. Jadi kita harus melakukan semua yang perlu kita lakukan. Jika Tuan Si mengejarnya, kita adalah belalang di atas tali, dan kita harus maju dan mundur bersama. Saya berharap pemimpin aliansi, Anda dapat yakin, karena kami memilih untuk berdiri bersama. Tentu saja kami akan maju dan mundur bersama. Seorang pemilik rumah meyakinkan. Itu bagus. Saya dapat menjamin bahwa itu tidak akan lama. Seluruh dunia seni bela diri Kyoto akan menjadi lingkup pengaruh aliansi seni bela diri kita. Senyum licik muncul di wajah Douglas. Bergemuruh. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar, seolah-olah membujuk gempa bumi. Apa yang telah terjadi? Douglas tercengang, dan mengerutkan kening. Yang lain juga buru-buru melihat keluar, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Pemimpin, Dalton meledakkan dirinya. Pada saat ini, seorang penatua dari aliansi seni bela diri berlari masuk dan berkata, meledakkan diri. Kali ini, Douglas dan semua orang tercengang. Mereka tahu apa kekuatan penghancuran diri Wu Hou itu. Bagaimana korbannya? Douglas bertanya. Seorang Wu Hou meledakkan dirinya dengan kekuatan besar, dan mereka yang menyaksikan pertempuran takut bahwa mereka semua akan terdampak. Jika begitu banyak orang terbunuh atau terluka di dunia seni bela diri Kyoto sekaligus, dia, pemimpin aliansi seni bela diri, juga akan bertanggung jawab. Belum jelas, tetapi mereka yang menyaksikan pertempuran telah pergi. Diperkirakan Dalton dan Dev binasa bersama. Dan keluarga Ning takut itu akan berakhir. Penatua itu menjawab. Pergi periksa sekarang. Douglas meraung. Penatua buru-buru berlari untuk memeriksa. Dan Douglas duduk di kursi dengan wajah dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan memaksa Dalton untuk meledakkan dirinya. Mengetahui bahwa seorang Wu Hou tidak akan dengan mudah meledakkan dirinya bahkan jika dia mati. Bagaimanapun, Wu Hou juga memiliki keluarga. Jika dia meledakkan dirinya sendiri, itu berarti seluruh keluarga akan menghilang dari dunia. Kali ini, Dev pasti akan mati. Seorang pemilik rumah berkata dengan ringan. Wu Hou meledakkan dirinya, dan tidak mungkin ada makhluk yang hidup dalam radius 100 meter. Mari kita tunggu sampai jelas. Saya selalu merasa bahwa Dev tidak bisa mati dengan mudah. Jaedin berbicara perlahan. Jaedin tahu identitas asli Dev, dan kekuatan Dev telah tumbuh begitu cepat, bukan karena dia mengolah seni jahat, jadi itu terkait dengan rahasia yang ingin dia ketahui. Dia memenjarakan adik perempuannya selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah membunuh Ravina. Dia hanya ingin tahu rahasianya. Dan rahasia ini mungkin tersembunyi di tubuh Dev. Ya, mari kita periksa. Kalian kembali dulu.
Douglas melambaikan tangannya, dan beberapa leluhur keluarga seni bela diri pergi. Tepat setelah pergi, 7 pria berpakaian hitam masuk. Ketujuh orang itu semuanya berpakaian hitam, bahkan kepala mereka ditutupi oleh syal hitam, dan hanya sepasang mata yang terbuka. Tetapi mata orang-orang ini tumpul, dan mereka bahkan tidak berkedip, seperti orang mati. Diam. Menghadapi 7 pria berpakaian hitam, Douglas mengeluarkan foto Dev, meremasnya dengan ringan di tangannya, dan foto itu langsung terbakar. Tujuan dari kalian bertujuh adalah orang ini, untuk membawa dia padaku hidup-hidup. Douglas memerintahkan kepada 7 pria berbaju hitam. 7 pria berbaju hitam mengangguk dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alasan mengapa Douglas tidak membunuh Dev dan ingin membawanya kembali hidup-hidup adalah karena dia juga ingin mendapatkan kristal naga di tubuh Dev. Saat bertarung melawan Dalton lagi, naga emas yang melayang di atas kepala Dev sangat mengejutkan Douglas. Jadi dia mengubah rencananya dan berencana untuk menangkap Dev hidup-hidup, lalu mengambil kristal naga dan membunuhnya. Pada saat ini, Dev memandang Dalton, yang sudah berubah menjadi bubuk, dan keluarga Ning, yang telah menghilang, dan merasa sedikit kasihan di hatinya. Dalton adalah Wuhou ramuan emas. Jika dia bisa mendapatkan ramuan emas, itu pasti akan sangat membantu kultivasi Dev. Tapi sekarang Dalton telah menjadi bubuk, dan ramuan emas tidak ada lagi. Langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk menemukan bahwa Zeke adalah pelaku di balik semuanya. Dimanapun Anda melarikan diri ke ujung bumi, saya akan menemukan Anda. Mata Dev penuh dengan tekad. Keluarga Ning telah diselesaikan, tetapi ada satu hal lagi, dan itu adalah industri besar dan sumber daya keluarga Ning di Kyoto. Ini membutuhkan seseorang untuk mengambil alih dan mengurusnya. Dev sendiri tidak punya waktu dan harus menemukan seseorang untuk melakukannya. Namun, paviliun gunung tanpa bayangan telah dipindahkan oleh Dev ke lembah orang jahat secara keseluruhan. Jaraknya agak jauh, dan tidak ada cara untuk mengambil alih properti besar keluarga Ning. Tidak pantas untuk keluarga Bai mengambil alih. Bagaimanapun, keluarga Bai hanyalah keluarga bisnis sederhana, mengambil alih industri keluarga seni bela diri. Jangan katakan apakah keluarga Bai memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Dan banyak hal yang keluarga Bai tidak mengerti sama sekali. Tepat ketika Dev sedang berpikir, seseorang, Jackson, tiba-tiba muncul di benaknya. Keluarga Dong juga merupakan keluarga seni bela diri terkenal di Kyoto. Dan Jackson adalah pria yang lebih jujur. Dan dia memiliki hubungan yang baik dengannya. Oleh karena itu, Dev berharap keluarga Dong akan mengambil alih dan mengambil alih industri besar keluarga Ning. Adapun Lexington, Dev percaya bahwa dia tidak akan pernah berani menyakitinya lagi. Memikirkan hal ini, Dev berjalan menuju rumah Dong, dan hanya mengambil 2 langkah, tetapi menemukan bahwa seseorang sepertinya mengawasinya secara diam-diam. Kesadaran Dev terpancar, dan dia segera menemukan bahwa tidak jauh dari sana, seorang tetua dari aliansi seni bela diri diam-diam mengawasinya. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan dia tidak berbalik, tetapi berkata dengan dingin, mengintip, tidak seperti gaya aliansi seni bela diri. Karena kamu di sini, keluar. Kata-kata Dev mengejutkan para tetua dari aliansi seni bela diri, tetapi mereka berjalan keluar dengan hati-hati. Apakah kamu di sini untuk melihat apakah aku mati? Dev memandang tetua dari aliansi seni bela diri dan bertanya. Ekspresi tetua dari aliansi seni bela diri menjadi sedikit jelek, tapi dia masih mengangguk. Di depan Dev, dia tidak berani menyembunyikan sedikit pun. Dev baru saja membunuh Dalton, dan jika Anda ingin membunuhnya, itu hanya masalah satu telapak tangan. Dev saat ini bukan lagi Dev seperti beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu, Dev melawan Raiden, dan para tetua dari aliansi seni bela diri mereka sepenuhnya memandang rendah Dev. Tetapi sekarang, ketika menghadapi Dev, mereka harus menundukkan kepala dengan hati-hati. Ini adalah kekuatan. Dalam menghadapi kekuatan,
Anda harus menundukkan kepala. Kembalilah dan beritahu Douglas bahwa aku, Dev, baik-baik saja. Biarkan dia bersiap-siap. Dan aku secara pribadi akan pergi ke aliansi seni bela diri. Dev melihat penampilan panik para tetua dari aliansi seni bela diri, dan tersenyum dingin. Setelah itu, Dev berbalik dan pergi, dan tidak ada tindakan terhadap para tetua aliansi seni bela diri. Dev masih membutuhkannya untuk kembali dan melapor ke Douglas. Melihat punggung Dev, tetua dari aliansi seni bela diri menghela nafas panjang lega. Anak ini terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Penatua dari aliansi seni bela diri menyeka keringat dingin dari dahinya dan buru-buru berbalik dan pergi. Rumah Dong di Kyoto. Pada saat ini, keluarga Dong tidak memiliki kemakmuran sebelumnya. Keluarga Ning dan keluarga Dong adalah musuh. Setelah Dalton meninggalkan pengasingan diri, keluarga-keluarga yang semula terikat dengan keluarga Dong semuanya meninggalkan keluarga Dong satu demi satu. Lexington duduk di aula, memandangi keluarga Dong yang agak sepi. Ekspresinya sangat kesepian. Ayah, Dalton mati dibunuh oleh saudara Dev. Pada saat ini, Jackson berjalan ke aula dan berkata kepada Lexington. Ketika Lexington mendengar ini, ekspresinya sedikit terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan Dalton. Bahkan jika dia bertarung melawan Dalton, hasilnya tidak dapat diprediksi. Tetapi Dalton memiliki peluang menang yang lebih baik. Sekarang sepertinya Dalton telah dibunuh oleh Dev. Jadi dia bukan lagi lawan Dev. Lexington sangat menyesal sekarang. Menyesali kepentingannya sendiri. Dan bahkan ingin membunuh Dev untuk mendapatkan harta karun di tubuh Dev. Ini mungkin hal yang paling disesalkan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa jika bukan karena alasan Jackson, orang berikutnya yang akan dibunuh Dev adalah keluarga Dong mereka. Meskipun terakhir kali Dev membunuh keluarga Ning, mereka memiliki kerjasama singkat dengan keluarga Dong. Tapi Lexington masih sangat menyesalinya. Jika bukan karena keserakahannya, dengan hubungan antara Dev dan Jackson, keluarga Dong mereka pasti akan bisa mendapatkan bantuan Dev. Dev saat ini bukan lagi Dev sebelumnya. Mampu membunuh Dalton membuat Dev menjadi bintang generasi muda yang paling menjanjikan. Dan keluarga Dong mereka melewatkan kesempatan untuk mengikuti Dev karena keserakahannya. Lexington tahu bahwa dalam waktu dekat, Dev pasti akan dapat memandang rendah seluruh dunia seni bela diri Kyoto, dan bahkan seluruh dunia seni bela diri Daxia. Tuan Chen ada di luar. Dia meminta untuk bertemu dengan Anda. Saat itu, seorang pelayan keluarga Dong datang dan melaporkan. Tuan Chen yang mana? Lexington bertanya dengan curiga. Itu Dev, orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda. Pria berikutnya menjawab. Mendengar kedatangan Dev yang tiba-tiba, Lexington tiba-tiba berdiri, dan jantungnya mulai berdetak sedikit. Karena dia tidak tahu apa tujuan Dev. Dev baru saja membunuh Dalton, dan dia segera tiba di rumah Dong mereka. Apakah dia juga datang untuk membunuh dirinya? Wajah Lexington menjadi sedikit jelek. Ayah, ayo keluar dan lihat. Aku yakin kakak Dev tidak akan melakukan apapun padamu. Jackson berkata dengan percaya diri. Lexington mengangguk, dan sekarang dia hanya bisa keluar dan melihat. Ini adalah berkah atau bencana. Ini adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Lexington mengikuti Jackson keluar. Bersambung.